Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Danu Kristanto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Jejeruk, Kabupaten Blora. Dengan fasilitator Bapak Juwari SPD MA dan pengajar praktik Bapak Supriyanto SPD. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Video ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, rancangan aksi nyata. 2, aksi nyata diseminasi budaya positif. Dan yang ketiga, umpan balik dan testimoni. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Modul 1.4 mengenai budaya positif. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Modul 1.4 mengenai budaya positif. Yang pertama, judul modul, yaitu mengaktifkan komunitas praktisi sekolah untuk diskusi terkait keyakinan sekolah maupun pelaksanaan restitusi. Yang kedua adalah latar belakang. Sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi peserta didik sesuai kodratnya. Sekolah tersebut terhindar dari segala macam bentuk penindasan, bullying, kekerasan, dan pemaksaan terhadap warga sekolah, khususnya peserta didik. Sekolah tersebut akan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan suasana yang penuh dengan keharmonisan dan pembiasaan positif. Faktanya, kebanyakan lingkungan sekolah belum memberikan keleluasaan kepada peserta didik. Guru-guru banyak menerapkan hukuman dalam penegakan disiplin positif, sehingga anak-anak tidak percaya diri, menaati peraturan karena takut hukuman, dan cenderung mengulang kesalahan yang sama. Berikutnya adalah tujuan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, menyamakan persepsi guru mengenai budaya positif terkait disiplin positif, keyakinan kelas, dan posisi kontrol guru. 2, menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran melalui keyakinan kelas. Selanjutnya, tolak ukur, yaitu 1. Semua guru di SD Negeri Jejeruk mampu menerapkan segitiga restitusi dengan utuh. 2. Semua guru di SD Negeri Jejeruk mampu menuntun murid membuat keyakinan kelas. 3. Murid di SD Negeri Jejeruk dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam keyakinan kelas secara sadar dan kontinu. Kemudian, lini masa tindakan, yaitu 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengaktifkan komunitas praktisi di sekolah. 2. Menyusun program kerja komunitas praktisi. 3. Mengaktifkan komunitas praktisi di sekolah. Yang keempat, sosialisasi kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, keyakinan kelas, teori posisi kontrol, restitusi, dan profil pelajar Pancasila. 5. Masing-masing guru kelas menyusun keyakinan kelas.
Sedangkan dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu 1. Kepala sekolah membantu membentuk komunitas praktisi di sekolah. 2. Semua guru berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas sekaligus menjadi role model budaya positif. 3. Orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Kemudian yang keempat, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Yang terhormat Kepala SD Negeri Jejeruk, beliau Bu Nina Luxiana SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan peserta diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan dan waktu yang bermanfaat, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi tanpa halangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Suntari dari SD Negeri Jejeruk, yang kali ini berkesempatan menjadi host yang memandu jalannya diseminasi siang ini. Tak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi mengenai budaya positif. Bapak Ibu, izinkan saya selaku host untuk membacakan susunan acara pada siang ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai budaya positif oleh Bapak Danu Kristanto dari SDN Negeri Jejeruk. Kepada Bapak Danu, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, mohon izin berbagi layar, nggih. Bapak Ibu, apakah sudah tampak pada layar Bapak Ibu semua? Sampun Pak. Sudah Pak. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Yang saya hormati Ibu Nina Luxiana SPD selaku Kepala SD Negeri Jejeruk Kecamatan Blora. Yang saya hormati Bapak Ibu dan peserta diseminasi. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberikan waktu yang bermanfaat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi mengenai budaya positif. Yang pertama,
saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau menjadi seorang yang paling tahu, karena saya sendiri ini masih pada tahap belajar. Jadi untuk hari ini saya mengajak Bapak Ibu guru semua untuk belajar bersama, kita diskusi, kita sharing, ataupun berkolaborasi. Baik Bapak Ibu, kemudian saya akan memperkenalkan diri saya. Berikut adalah biodata diri. Nama saya Danu Kristanto. Saya lahir di Blora tanggal 4 Desember 1985. Alamat rumah saya tinggal di Jalan Sinto, RT 7 RW 1 nomor 19, Kelurahan Tegal Gunung Blora. Untuk unit kerja, saya sehari-hari bekerja di SD Negeri Jejeruk, Kecamatan Blora. Kemudian saat ini saya sedang mengikuti pelatihan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7. Demikian tadi perkenalan singkat saya. Berikutnya, supaya kegiatan kita pada hari ini tambah semangat, kita ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu. Setuju ya? Siap, setuju Pak. Oke Pak. Ya. Tadi ice breaking kita dalam mengawali kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Tadi ice breakingnya adalah tebak gambar ya Bapak Ibu. Tadi ada berapa gambar ya? Tadi ada 3 gambar ya Bapak Ibu. Untuk gambar yang pertama tadi, ketika kita melihat sebagian gambarnya, tadi kayak terlihat apa Bapak Ibu? Penguin ya, sebagian gambar tadi lihat penguin. Tapi setelah dibuka, diperlihatkan gambar penuhnya, itu ternyata apa Bapak Ibu? Panda. Iya, ternyata panda. Jadi untuk gambar yang pertama, tadi ada gambar tubuhnya penguin dan kepalanya panda. Itu gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua,
Itu tadi kalau kita lihat gambar yang sebagian itu seperti tubuh gajah, tapi ketika lihatkan gambar lengkapnya tadi kepalanya apa Bapak Ibu? Bebek. Iya, kepalanya bebek. Jadi mungkin itu persilangan Bapak Ibu, Hybrid ya Pak ya. gajah dan kepalanya bebek. Terus kemudian untuk yang ketiga tadi ada gambar perempuan sama laki-laki sedang kayak menarik tali. Kemudian ada gambar SIM, terus ada bulan yang tulisan bulannya dicoret, B-nya dicoret, huruf B-nya dicoret diganti P. Berarti untuk gambar yang ketiga tadi jawabannya, karena tadi ada gambar orang menarik jadi tarik ya Bapak Ibu. Jawabannya tarik kesimpulan. Nah itu tadi ice breaking kita. Mudah-mudahan dengan ice breaking menambah semangat kita dan kita mengikuti kegiatan ini dengan enjoy. Berikutnya nanti coba didengarkan dan dipraktekkan ya Bapak Ibu. Ini ada relaksasi. Salam bahagia Bapak Ibu DKI. Kali ini izinkan dan pikiran Anda istirahat sejenak. Silakan pejamkan mata dan ambil posisi ternyaman. Rasakan otot-otot tubuh Anda yang rileks dan semakin nyaman. Tarik nafas dalam-dalam, selalu hembuskan. Nikmati udara yang sejuk mengisi paru-paru Anda. Yang Anda rasakan saat ini hanya kedamaian dan ketenangan. Bayangkan saat ini Anda berada di taman yang indah dengan suasana yang tenang bersama orang-orang yang Anda kasihi, orang-orang yang Anda sayangi, orang-orang yang menjadi alasan bagi Anda untuk mempersembahkan yang terbaik. Sekarang silakan Anda nikmati, resapi dan syukuri semua yang Anda miliki hari ini. Ucapkan dalam hati dan terima kasih atas semua nikmat ini. Silahkan Anda tersenyum, senyum paling tulus sebagai syukur atas semua karunia-Nya. Lalu buka mata Anda dan berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah itu tadi video relaksasi. Setelah kita melihat atau mendengarkan video tadi, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah sudah tenang, rileks, dan bersyukur atas kenikmatan yang diberikan pada sampai pada hari ini? Nah, berikutnya, sebelum kita masuk pada materi inti, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan kegiatan diseminasi pada hari ini. Tujuan kegiatan ini yaitu menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif terkait disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi dalam upaya membentuk profil pelajar Pancasila. Itu merupakan tujuan kegiatan kita hari ini, karena memang setelah mengikuti program pendidikan calon guru penggerak, kemarin kita sudah menyelesaikan satu modul Bapak Ibu, dan ini merupakan submodul yang terakhir
yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi ini merupakan tugas saya, tugas aksi nyata saya yang nanti akan menjelaskan tentang teori-teori budaya positif dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Berikutnya, nah ini adalah materi yang akan kita pelajari bersama Bapak Ibu. Ini adalah konsep inti dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Untuk konsep inti ini ada beberapa poin. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di hari ini kita akan bersama-sama mempelajari konsep-konsep inti mengenai budaya positif. Nah, untuk mengawali pemaparan materi kali ini, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Sudah bisa dilihat ya? Ada pertanyaan, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengarkan kata disiplin? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Sikap. Sikap, ya. Kemudian ada lagi Tepat waktu. ya, tepat waktu. Ya, ada sikap, ada tepat waktu, ada aturan Pak. Ya, terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Jadi apa itu disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, atau aturan, kemudian kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya itu suatu yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif ini tidak harus dengan memberikan hukuman. Karena hukuman itu justru itu menjadi alternatif terakhir ketika kita melaksanakan penegakan disiplin. Kalau bisa sih malah tidak digunakan sama sekali. Itu kalau bisa ya. Kalau perlu itu tidak digunakan sama sekali. Dan terus kalau tidak memakai hukuman, pakainya apa? Nanti akan kita ulas di materi berikutnya. Kemudian dalam budaya kita, kata disiplin ini sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan Bapak Ibu. Itu kalau pandangan orang pada umumnya. Kemudian, nah ini disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks ini adalah konteks pendidikan, itu untuk menciptakan murid yang merdeka. Syaratnya, itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri ini yang memiliki motivasi internal, motivasi yang tidak dipengaruhi oleh luar, tetapi motivasi yang muncul dari dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita tentunya memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau motivasi eksternal, itu adalah motivasi yang muncul dari
luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Itu merupakan pandangan atau pemikiran tentang disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian berikutnya ini ada disiplin menurut Diana Gosen. Menurut Diana Gosen, pemikiran ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam bukunya Diana Gosen, Restructuring School Discipline tahun 2001, Diana ini menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun atau motivasi yang muncul adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini pemikiran dari Diana Gosen. Kemudian untuk disiplin positif, menurut Ki Hajar Dewantara, syarat utama merdeka tadi sudah dijelaskan. Syarat utama merdeka belajar adalah adanya disiplin diri yang kuat, memiliki motivasi internal. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara murid mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang mereka hargai. Sebagai pendidik, tentunya kita memiliki tujuan. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan atau mencetak anak-anak yang memiliki disiplin diri hingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Proses pembentukan disiplin diri itulah yang kita sebut sebagai disiplin positif. Jadi proses pembentukan disiplin inilah yang kita sebut dengan disiplin positif. Selanjutnya, nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama oleh sekelompok orang tanpa memandang suku, agama. Ini adalah sebagai fondasi sikap dan perilaku. Pendidikan di Indonesia memiliki sebuah payung besar yang isinya tentang nilai-nilai kebajikan universal yang kita kenal, dan ini mungkin sudah tidak asing di telinga kita ya Bapak Ibu. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila inilah memuat tentang nilai-nilai kebajikan universal. Untuk profil pelajar Pancasila ini yang sama-sama kita ketahui, ini memiliki 6 dimensi atau 6 elemen utama. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Dimensi yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini pada poin yang pertama, dimensi profil pelajar Pancasila ini berkaitan dengan kita harus memahami suatu agama atau keyakinan, dan tentunya bisa menerapkan apa yang kita pahami itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini poin intinya adalah apa yang kita lakukan itu harusnya mengacu pada nilai-nilai luhur, pada kearifan lokal yang kita miliki, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita belajar budaya orang lain. Tentunya itu harus kita sesuaikan, karena budaya yang muncul pada zaman sekarang
itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Tentunya kita sebagai pendidik harus bisa memilih dan memilah budaya luar mana sih yang sesuai dengan budaya kita. Nah, itu yang harusnya kita pakai. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Poin intinya ini adalah kita ataupun anak didik kita diharapkan untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan siapa saja. Dengan kalau kita sebagai pendidik, kita bisa bekerja bersama, bergotong royong, tolong menolong, kolaborasi dengan siapa saja, dengan kepala sekolah, dengan komite sekolah, dengan orang tua wali murid. Oke. Itu bergotong royong. Kemudian ada mandiri. Nah, mandiri ini diharapkan kita menjadi seorang yang tidak bergantung kepada orang lain. Kita bisa menyelesaikan, melakukan, melaksanakan apa yang menjadi tugas kita dengan tidak bergantung pada orang lain. Kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Itu tadi adalah nilai-nilai yang menjadi acuan atau dasar untuk kita membentuk disiplin positif di sekolah. Itu Bapak Ibu. Itu tadi adalah poin yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Kemudian kita akan lanjut di poin yang kedua, yaitu tadi apa ya? Ada disiplin positif, terus yang kedua motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum kita lanjutkan di poin kedua, ini ada pertanyaan pemantik bagi Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang melatar belakangi seorang murid menjadi rajin belajar? Kira-kira apa ya ini? Takut dimarahi, Pak. Karena takut dimarahi, akhirnya belajar ya Pak ya. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Ikut seorang gurunya, Pak. Gimana Pak? Figur seorang guru. Oh ya, figur seorang gurunya. Karena melihat gurunya ini mungkin baik, tidak pernah marah. Jadi anak-anak pada itu ya termotivasi dalam belajarnya ya Pak. Terima kasih atas responnya Pak. Oke, jadi begini Bapak Ibu. Ini poin yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Jadi semua hal yang melatar belakangi perilaku manusia itu disebut dengan motivasi perilaku. Jadi semua yang kita lakukan itu ada yang melatar belakanginya. Termasuk tadi ketika ada pertanyaan kenapa anak kok rajin belajar, ya tadi sudah dijawab sama Pak Andi sama Pak Ibran, kalau takut dimarahi Pak kalau tidak belajar. Terus yang tadi karena mungkin figur gurunya Pak. Nah, itu hal yang melatar belakangi ya kenapa anak jadi rajin belajar. Nah, jadi hal-hal yang melatar belakangi perilaku manusia itu disebut dengan motivasi perilaku. Diana Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, poin yang pertama ini merupakan motivasi yang tingkatannya paling rendah Bapak Ibu. Jadi ada 3 ini adalah motivasi yang tingkatnya atau levelnya paling rendah jika dibandingkan motivasi yang lainnya. Biasanya orang akan bertanya, apa sih akibatnya kalau kita tidak melakukan sesuatu? Nah, jadi
orang pada motivasi yang pertama ini itu karena sebenarnya menghindari suatu permasalahan. Nah, motivasi yang pertama ini merupakan motivasi eksternal Bapak Ibu, atau motivasi yang muncul dari luar. Ya, seperti kalau kita kaitkan dengan pertanyaan pemantik tadi, kenapa anak menjadi rajin belajar? Ya, tadi sudah dijawab sama Pak Andi. Karena yang melatar belakangi itu apa Bapak Ibu? Belajar karena takut dihukum. Mungkin bisa dihukum Bapak Ibunya atau gurunya. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk tingkatannya ini berada di satu tingkat dari motivasi perilaku yang pertama tadi. Biasanya orang yang melakukan motivasi perilaku ini akan bertanya, kalau saya melakukannya akan mendapatkan apa, atau apa yang saya dapatkan ketika saya melakukannya. Jadi sudah mengharapkan dulu. Jadi seorang yang akan melakukan motivasi ini itu sudah mungkin mengharapkan pujian, pengen dipuji, atau mungkin mengharapkan mendapatkan hadiah, mendapatkan imbalan, atau mendapatkan penghargaan. Nah, motivasi perilaku yang kedua ini sama dengan motivasi perilaku yang pertama tadi, yaitu motivasi yang sifatnya eksternal. Ini dari luar. Kemudian untuk yang terakhir, untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, biasanya seseorang akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakininya, dan orang melakukan sesuatu karena saya ini mau menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang saya percayai dan saya yakini. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi untuk yang poin ketiga ini adalah motivasi yang muncul dari dirinya sendiri, motivasi yang sifatnya internal, tidak dipengaruhi oleh luar, baik itu hukuman ataupun imbalan atau disebut dengan hadiah tadi. Nah, itu 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gozen. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan pemantik lagi Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku manusia tadi, manakah motivasi yang paling ideal untuk ditanamkan pada murid? Kira-kira yang mana Bapak Ibu dari ketiga tadi? Yang pertama tadi karena hukuman, terus yang kedua tadi karena imbalan atau mendapatkan penghargaan, yang ketiga karena nilai yang diyakininya. Kira-kira mana ini Bapak Ibu motivasi yang paling ideal untuk ditanamkan murid kita? Yang ketiga Pak. Yang mana? Yang ketiga. Ya, terima kasih atas respon Pak. Ya, ini ada penjelasannya. Motivasi perilaku manusia yang paling ideal untuk kita tanamkan kepada murid adalah motivasi nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, anak-anak telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Kalau yang 1 dan 2 tadi, dampaknya itu jangka pendek. Karena ketika kita tidak memberikan
hadiah atau memberikan hukuman kepada anak-anak itu, anak-anak akan tidak melakukannya lagi. Ya, seperti tadi belajar, mereka akan menjadi malas belajar, Bapak Ibu. Ya, tapi ketika anak tersebut meyakini dengan nilai-nilai yang dihargainya tadi, itu akan muncul motivasi dalam dirinya, dan ini berdampak jangka panjang. Mereka akan tetap berperilaku baik yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan yakini. Itu adalah poin pada motivasi perilaku manusia. Kemudian kita lanjutkan di poin yang ketiga. Sebelumnya ini ada pertanyaan pematik lagi, Bapak Ibu. Menurut apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu apa ya, Bapak Ibu? Makan enak. Makan. Oh iya, makan. Ada jawaban lain, Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia itu makan, nah. Tanpa makan kita lemes, tidak bisa berkegiatan ya, Bapak Ibu. Ya baik, untuk yang poin ketiga, ini kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival atau survive. Itu ya. Yang pertama ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan ini ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bersifat fisiologi, yaitu meliputi kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal, dan kebutuhan kesehatan. Itu bersifat fisiologi. Kemudian yang kedua, kebutuhan psikologi. Kebutuhan psikologinya adalah ingin mendapatkan perasaan aman. Ya, kalau kita kaitkan dengan tadi, kebutuhan untuk hidup itu makan. Ini ada, sebelum kita lanjutkan, ini ada sedikit cerita, Bapak Ibu. Ketika kami di sekolah, ada salah seorang murid itu yang mengambil secara paksa makanan dari temannya, atau bekal dari temannya. Setelah ditanya, kenapa kamu mengambil makanan punya teman kamu? Dia jawab, saya mengambil makanan teman saya karena saya tidak dibawakan bekal orang tua saya. Berarti perilaku anak ini yang mengambil bekal makanan dari temannya itu seperti kebutuhannya ini tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Jadi apapun yang dilakukan seorang yang melanggar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, itu karena mereka gagal. Ya, tadi mengambil makanan karena salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup kan tadi makan. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan ini kebutuhan mencintai, memiliki, kemudian kebutuhan saling terhubung dengan orang lain, bisa dengan keluarga, bisa terhubung dengan teman, bisa terhubung dengan
mungkin pasangan hidup, bisa berhubung dengan suami maupun istri, atau rekan kerja gitu. Ini biasanya orang yang memiliki kebutuhan yang tinggi, memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini yang tinggi. Biasanya orang ini ingin merasa diterima, Bapak Ibu, ingin merasa diterima di lingkungannya. Kemudian untuk yang ketiga, ini adalah kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini ada kebutuhan tentang kemandirian atau otonomi atau berupa pilihan. Orang-orang yang memiliki kebutuhan dasar kebebasan yang tinggi ini biasanya orang ini senang mendapatkan pilihan, bebas memilih, terus suka mencoba, kemudian mencoba hal yang baru. Ini adalah kebutuhan dasar yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini kebutuhan yang sifatnya mencari suatu kebahagiaan, atau bisa bermain, bisa tertawa. Biasanya orang yang memiliki kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ini biasanya ingin menikmati apa yang dikerjakannya, ingin menikmati apa yang melakukannya, melakukan suatu hal-hal yang disenanginya. Kemudian yang kelima, ini adalah kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan ini kaitannya dengan Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan tentang kekuatan dalam mencapai sesuatu. Ini bisa tentang ingin punya keterampilan, ingin berkompeten. Ya, biasanya orang-orang yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi tentang penguasaan itu adalah orang yang ingin menjadi seorang pemimpin. Dari bahasa keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Kemudian upaya pemenuhan kebutuhan tersebut akan mendasari manusia melakukan sesuatu. Kemudian kita lanjut di poin yang keempat. Sebelum kita masuk ke poin 4, ini ada pertanyaan pemantik lagi, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, bagaimana peran guru dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah? Ada yang mau menjawab? Bagaimana peran guru dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah? Mungkin seorang guru dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah ini dengan cara menghukum, memberikan hukuman. Nanti nek gak dihukum ini, nanti gak disiplin Pak. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, ini adalah poin yang keempat, yaitu posisi kontrol restitusi. Apa itu posisi kontrol restitusi? Posisi kontrol restitusi adalah peran yang diambil oleh seorang guru untuk menegakkan disiplin positif di sekolah. Menurut Diane Goosen, terdapat 5 posisi kontrol guru dalam proses restitusi. Yang pertama adalah hukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Ini 5
posisi kontrol guru dalam proses restitusi. Pada posisi penghukum, guru menggunakan hukuman baik secara fisik maupun verbal untuk menegakkan kedisiplinan. Ciri khasnya yaitu penggunaan nada bahasa tinggi dan menghardik. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid akan menjadi marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi begitu Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang pendidik dan menerapkan posisi kontrol penghukum, itu nanti akan berdampak kepada murid kita. Dampaknya yaitu murid akan marah setelah dihukum, setelah disanksi, itu biasanya anak kemudian akan marah, kemudian bisa mendendam, kemudian juga bisa bersifat agresif, dan bisa juga anak menjadi malu. Bapak Ibu, saya malu Pak, tadi habis dihukum sama Bapak Ibu. Jadi dia akan menjadi seorang yang malu. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Kemudian untuk yang kedua, ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, guru cenderung menggunakan nada suara lembut untuk membuat murid merasa bersalah, tidak nyaman, dan rendah diri. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah, gagal, dan tidak dapat membahagiakan orang lain. Ini kalau kita sebagai guru mengambil posisi kontrol membuat rasa bersalah. Biasanya seorang guru tidak akan memakai atau menggunakan nada yang tinggi, tapi nada suaranya ini cenderung lembut Bapak Ibu. Tapi dengan nada suara yang lembut itu membuat murid merasa bersalah atau merasa tidak nyaman atau merasa rendah diri. Nah, konsekuensinya ini murid akan merasa gagal, mungkin bersalah, atau tidak dapat membahagiakan orang lain. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol teman. Seorang guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Dampak positif posisi kontrol teman ini adalah terjalin suatu hubungan yang baik antara guru dan murid. Sedangkan dampak negatifnya ini juga ada Bapak Ibu. Dampak negatifnya yaitu ketika guru dapat membantu murid, dia akan merasa kecewa karena murid ini sudah memiliki ketergantungan pada gurunya. Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatif ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi kontrol pemantau. Pada posisi ini, guru mengambil peran sebagai kontrol terhadap perilaku murid-muridnya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, atau daftar cek. Konsekuensinya dari penerapan posisi kontrol pemantau ini adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Ini kalau kita sebagai pendidik mengambil posisi kontrol pemantau, biasanya membawa catatan. Nah, kalian ini kamu sudah melakukan kesalahan ini. Nah, itu ditunjukkan, dibuktikan dengan catatan tersebut. Ini kalau pemantau. Kemudian yang terakhir ini ada posisi kontrol manajer. Pada posisi kontrol manajer, penekanan bukan pada konsekuensi, tapi pada
kolaborasi guru dengan murid. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini adalah posisi kontrol manajer. Jadi ini penekanannya itu ada pada kolaborasi atau kerja. Tetapi untuk mencarikan arah atau solusi dari permasalahannya yang dihadapi anak tadi. Ini jadi perannya guru ini membimbing murid, Bapak Ibu. Ini tidak mengatur, tapi ini pada menuntun, membimbing anak. Ini ada posisi kontrol manajer. 5 posisi sudah kita ulas bersama, Bapak Ibu. Sekarang kita menuju ke poin berikutnya. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik. Menurut Bapak ideal untuk diterapkan di sekolah kita, kira-kira yang mana ya, Bapak Ibu? Apa yang penghukum, apa yang pemantau, apa yang teman, apa yang manajer? Ya, baik Bapak Ibu, ini posisi kontrol ideal yang hendaknya kita terapkan, kita gunakan di sekolahan. Kita sebagai guru diharapkan mampu memposisikan diri sebagai manajer agar dapat membantu murid memperbaiki kesalahan yang dilakukan, sehingga murid tersebut menjadi lebih bertanggung jawab, mandiri, dan percaya diri, serta dapat kembali ke komunitas dengan perasaan yang lebih baik. Ini adalah posisi kontrol ideal. Duduk. Kemudian kita masuk pada poin yang kelima, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas disusun dan disepakati secara bersama oleh semua warga kelas, yang di dalamnya berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ini adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kenapa kok nggak peraturan kelas, Pak? Kenapa kok nggak peraturan sekolah? Kalau dulu itu kan peraturan, Pak. Kenapa sekarang ini kok berubah jadi keyakinan kelas? Ya karena tadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Karena keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama, Bapak Ibu. Contoh saja kalau ketika kita membuat keyakinan kelas ini ada suatu kerjasama atau kolaborasi murid dengan seorang guru. Kita membuat atau menulis beberapa nilai-nilai yang disepakati itu, kemudian nanti akan kita ambil beberapa untuk kita sepakati dan itu menjadi keyakinan kelas. Kemudian ini ada proses penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama,
Guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Jadi proses dalam penyusunan keyakinan kelas ini kita bagikan kertas satu-satu kepada anak, Bapak Ibu. Kita bagikan kertas satu-satu, kemudian anak menulis kira-kira apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi keyakinannya itu. Tapi kalimatnya ini sebaiknya ditulis dengan kalimat positif. Okay. Kemudian yang kedua, semua usulan dari murid itu ditulis di selembar kertas dan ditempelkan di papan tulis. Jadi ada banyak kertas-kertas itu yang isinya tentang tulisan anak itu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati baik dengan anak maupun guru menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat yang positif. Kalimat positif itu yang bagaimana, Pak? Kalimat positif itu misalkan ketika kita membuat keyakinan kelas, ada salah satu anak yang menuliskan tidak ramai ketika mengikuti pelajaran. Nah, kata tidak itu tadi adalah kalimat negatif, Bapak Ibu. Sebaiknya diganti saja dengan mungkin mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Jadi itu salah satu contohnya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu sebaiknya kita menggunakan kalimat positif. Kalaupun misalkan kita praktek membuat keyakinan kelas ternyata ada anak menuliskan kalimat negatif, itu nanti kita ubah bersama-sama, kita ubah menjadi kalimat positif. Gitu Bapak Ibu, cukup singkat dalam penyusunan keyakinan kelas ini. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak kelas 6. Ini yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua ini semangat mengikuti pelajaran. Yang ketiga, bersama-sama menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kelas. Kemudian yang keempat, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, saling menghormati dan menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian yang terakhir, saling membantu, kerjasama, dan gotong royong dalam kebajikan. Ini adalah contoh keyakinan kelas dari kelas 6. Ini adalah nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama. Ini menjadi sebuah keyakinan kelas, dan ini tentunya akan kita terapkan demi membangun budaya positif di sekolah. Kemudian poin yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan sebuah proses atau keadaan yang diusahakan guru agar murid menyadari kesalahan yang dilakukan dan memiliki inisiatif serta kemauan untuk memperbaiki kesalahannya. Segitiga restitusi ini adalah salah satu disiplin positif di sekolah yang erat kaitannya dengan manajemen keyakinan kelas. Kemudian dalam segitiga restitusi ini ada 3 identitas. Yang ketiga hanya keyakinan. Ini adalah 3 tahapannya, Bapak.
dan ini harus dipraktekkan dengan urut. Yang samping kanan itu menanyakan keyakinan. Nah, kita jika anak lupa ayat tetap tenang, bukan setelah anak. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang keempat, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan pada tahap menstabilkan identitas Bapak Ibu. Oke, jika ada anak yang melanggar keyakinan tadi, biar anak menjadi tenang dulu. Oke, setelah tenang, kembali ke suasana hatinya, ini baru kita carikan solusi dari permasalahan tadi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru mencoba memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid memiliki alasan tertentu. Validasi tindakan yang salah bukan sikap kebenaran terhadap kesalahan murid, tapi lebih memberikan mereka kesempatan menjelaskan alasan dibalik kesalahan tersebut. Kalimat yang dapat disampaikan oleh guru pada tahap ini diantaranya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang keempat, kamu boleh mempertahankan ini Bapak Ibu. Tapi apa harus menambahkan sikap yang baru. Gitu. Ini adalah beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan dalam tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru menuntun murid kembali kepada nilai-nilai dan keyakinan yang dia yakini untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan dan kembali menjadi orang seperti yang mereka inginkan. Nilai-nilai tersebut merujuk pada nilai-nilai keyakinan kelas. Pada tahap ini, kalimat yang sering digunakan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas ideal. Kemudian yang keempat, kamu mau jadi orang seperti apa. Ini adalah contoh kalimat yang bisa kita gunakan ketika merestitusi anak yang melanggar keyakinan kelas. Jadi begitu Bapak Ibu. Ketiganya sudah kita ulas. Kemudian ini ada contoh posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Ini ada video dari saya sendiri Bapak Ibu, kemarin sudah mencoba melakukan segitiga restitusi dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Simak videonya Bapak Ibu. Bentar. Silakan. Jadi mau tanya, saya ingin
Aurel diam saja, sampai nggak sengaja matahin penggaris milik gigi. Tapi coba Aurel akan buktikan gimana sih keyakinan kelas kita mengenai yang kamu lakukan. Sikap menghargai milik orang lain, Pak. Ya, terus bagaimana sih menurut kamu sikap menghargai milik orang lain? Bertanggung jawab saat meminjam barang, Pak. Dan tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya. Gitu ya. Lalu yang kamu lakukan ke Gigi itu bagaimana? Gak seharusnya saya mengambil penggaris gigi tanpa izin, Pak. Bahkan saya mematahkannya. Oke. Lalu menurut Aurel, idealnya bagaimana agar Aurel tetap menjadi orang yang menghargai milik orang lain? Saya boleh membantu penggaris kaki, Pak, sebagai permintaan maaf dan tanggung jawab saya. Oke. Iya. Masalahnya. Ini sudah ada solusinya. Kamu patut berbangga hati karena berhasil mempertahankan nilai keyakinan kelas kita. Terima kasih, Pak. Saya boleh berterima Pak. Silakan. Ya itu Bapak Ibu, itu merupakan contoh saya menerapkan segitiga restitusi dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Namanya Pak Jadi Arya. ada salah satu murid kelas 6 yang melanggar keyakinan karena mengambil penggaris milik temannya tanpa izin, kemudian mematahkannya. Dari video tersebut bisa kita lihat pada akhirnya seorang anak mengakui kesalahannya dan seorang guru membimbing atau menuntun dalam mencarikan solusi atas permasalahan anak tadi. Itu materi tentang budaya positif. Ini bisa kita lakukan di sekolah kita untuk menegakkan disiplin positif melalui keyakinan kelas, dan seorang guru idealnya mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini ada kutipan sedikit dari Mas Menteri. Apapun perubahan kecil itu, jika guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Demikian tadi pemaparan materi mengenai budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari bersama ini bisa bermanfaat untuk kita sebagai pendidik maupun anak didik kita. Sekian dari saya. Salam perubahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikian tadi pemaparan materi mengenai budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Danu Kristanto. Acara berikutnya yaitu tanya jawab kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Silahkan lambaikan tangannya ya, nanti saya beri kesempatan untuk 2 orang penanya. Silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, misalkan ada yang ditanyakan. Mohon izin bertanya Bapak, berdasarkan pengalaman kemarin saya memberikan hukuman kepada anak yang melanggar peraturan. Tadi dari penjelasannya Pak Danu, guru idealnya memberi posisi sebagai manajer.
kemudian melakukan segitiga restitusi. Pertanyaan saya, apakah perlu saya melakukan segitiga restitusi setelah saya memberikan hukuman terhadap anak? Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan Pak Andi. Selanjutnya monggo Pak Danu untuk segera menjawab dari pertanyaan yang disampaikan Pak Andi. Terima kasih. Baik, pertanyaan Pak Andi sangat bagus. Saya akan mencoba menjawabnya. Sebaiknya Pak Andi melakukan segitiga restitusi dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer ya Pak. Karena dengan itu kita dapat memberi kesempatan anak kita untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian membantu memperbaiki kesalahannya dengan cara mencari solusi bersama. Sehingga anak nantinya akan dapat kembali ke kelompoknya dengan lebih baik. Acara yang terakhir, jadi setelah kegiatan yang sudah dipaparkan Pak Danu tadi, sampai pada waktunya sesi tanya jawab dan sudah dilaksanakan. Sekarang acara yang terakhir yaitu penutup. Kita tutup kegiatan siang hari ini dengan membaca bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang luar biasa, akhirnya kita telah melalui rangkaian acara diseminasi mengenai budaya positif. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi dengan luar biasa. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan kita hari ini menjadi berkah yang bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Nina Luxiana, SPD. Saya adalah Kepala Sekolah SDN Jejeruk. Hari ini saya mengikuti diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Bapak Danu Kristanto. Dia sebagai guru, calon guru penggerak angkatan 7. Saya melihat bahwa apa yang dipaparkan materi dari Pak Danu Kristanto itu sangat baik sekali. Jadi di sekolahan kami itu sekarang tidak ada yang namanya peraturan, tetapi yang diterapkan yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi dalam keyakinan kelas itu murid atau warga kelas yang di wali kelas sama Pak Danu itu mereka membuat satu keyakinan kelas untuk dipatuhi bersama-sama. Jadi itu sangat bagus, pemaparannya juga sangat bagus. Materinya itu sudah mengena di sekolah kami dan mudah-mudahan materi yang disampaikan Pak Danu bisa menjadi motivasi bagi teman-teman sejawatnya dan bisa menjadikan sekolah kami lebih maju lagi. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hermawan, guru dari SDN Negeri Jejeruk. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Danu, saya mendapatkan banyak sekali pemahaman baru. Sebelumnya, saya sering melakukan konsekuensi ketika anak-anak melakukan pelanggaran. Setelah ini, saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk penegakan disiplin kepada anak-anak di kelas saya. Saya juga akan mencoba membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Terima kasih banyak Pak Danu. Semoga setelah ini Pak Danu banyak berbagi hal baik lainnya kepada kami di SDN Negeri Jejeruk. Tetap semangat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.